Di balik sebuah kesabaran itu ada sebuah kemenangan. Dan saya juga mau bilang saudaraku, kita sabar bukan berarti kita kalah. Ketika kita sabar itu adalah awal dari kemenangan kita. Shalom saudaraku, kembali sesenang sekali bertemu dengan setiap kita. Hari ini saya berdoa saudaraku, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara sedang lakukan hari-hari ini, biarlah saudara selalu ada dalam berkat dan pimpinan penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah saudaraku, hari ini kembali saya mengajak saudaraku belajar lewat program ini dari satu kebenaran, yaitu tentang belajar untuk sabar. Saudaraku, saya mau bilang begini, adalah suatu hal yang mudah bagi kita untuk sabar kalau keadaan kita sedang baik. Saudaraku, kalau tidak ada tantangan di sekitar kita, wah semuanya terlihat, apa yang kita kerjakan selalu berhasil, semuanya terlihat baik, tidak ada yang memacu kita untuk mengeluarkan amarah kita, saudaraku. Tapi saya bilang bahwa kalau kita ada dalam masa-masa terjepit, tantangan, masa rintangan, masa dimana kita merasa seakan-akan wah tidak ada jalan keluar, saudaraku, seakan-akan ada orang yang selalu ingin memacu amarah kita, saya mau bilang kondisi ini tidak mudah bagi kita untuk sabar, saudaraku. Artinya saya mau bilang begini, sabar adalah sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi biasanya sangat sulit dalam prakteknya. Saudaraku, sekali lagi saya ulangi, sabar adalah sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi dalam prakteknya adalah bukan hal yang mudah, saudaraku. Nah, tapi saya mau bilang begini, saudaraku, bahwa sabar ini penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang sabar, saudaraku. Wah, buktinya saudaraku, Tuhan pelihara bangsa Israel. Tuhan tetap sabar kepada mereka meskipun mereka tegar tengkuk. Dan hari ini saya juga mau bilang, Tuhan tetap sabar kepada kita sekalipun lebih banyak kita mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tetap sabar, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan saya mau bilang hari ini bahwa kita juga sebagai anaknya seharusnya kita juga memiliki karakter ini dalam hidup kita. Bagaimana dalam keadaan apapun kita harus belajar sabar, saudaraku. Bukan selalu amarah yang keluar dari mulut bibir kita, tapi karakter yang sabar, karena kita tahu kita punya Tuhan yang sabar. Seharusnya saya anak Tuhan, saya juga harus sabar. Nah, ada 3 kebenaran saya pelajari, saudaraku, mengapa kita harus sabar dalam hidup ini. Yang pertama, saya pelajari dari Amsal 14 ayat yang ke-29, saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi orang yang cepat marah membesarkan kebodohan. Orang yang sabar besar pengertiannya, kata firman Tuhan, tapi orang yang tidak sabar besar amarahnya, itu adalah orang yang bodoh. Wah, saya yakini begini, saudaraku, tidak ada kita yang mau dibilang bodoh, tentu, saudaraku. Wah, kalau ada yang mau dibilang bodoh dalam hidup ini, wah, bertobat, saudaraku. Saya yakini bahwa kita sangat senang ketika kita dikatakan, wah, kamu luar biasa, kamu penuh dengan hikmat, kamu orang yang hebat, kamu pintar sekali. Oh, tentu hal itu menyenangkan bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau orang bilang kita bodoh, tentu itu akan meluapkan amarah kita, saudaraku. Artinya apa? Saya bilang bahwa kita harus sabar, karena orang yang sabar adalah orang yang penuh dengan pengertian, di mana dia bisa membedakan mana yang salah, mana yang tidak salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Saya berdoa di tempat ini, biarlah saudaraku, biarlah kita penuh dengan pengertian, sehingga dalam kehidupan kita menjadi orang yang penuh dengan kesabaran. Itu membuktikan siapa diri kita, kualitas diri kita dalam hidup ini. Lalu yang kedua, saudaraku, bahwa kebenaran yang kedua saya pelajari tentang bagaimana mengapa kita perlu sabar. Yang kedua, dalam Amsal 15 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Gini, saudaraku, saya mau bilang begini, orang yang sabar dapat memadamkan perbantahan. Artinya apa? Kalau kita sabar, kita dapat menjadi sebuah jawaban dari sebuah permasalahan yang ada. Kalau kita sabar, kita dapat menyelesaikan konflik permasalahan yang terjadi. Tapi kalau kita penuh dengan amarah, itu hanya akan menimbulkan pertengkaran demi pertengkaran, saudaraku. Artinya saya mau mengajak kita hari ini, jadilah sebagai sumber jawaban. Jadilah berkat dengan kesabaran kita. Belajar sabar, karena dengan kita sabar, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau hidup kita penuh dengan amarah, hidup kita penuh dengan emosi yang tidak terkendali, wah, saudaraku, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kalau kita sabar, kita akan memadamkan perbantahan. Lalu yang ketiga, mengapa kita perlu sabar dalam hidup ini?
Amsal 16, saudaraku, Amsal 16 ayat ke-32 firman Tuhan berkata begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Wah, kita meyakini bahwa seorang pahlawan, mengapa dia disebut sebagai seorang pahlawan? Karena dia adalah seorang yang bisa berkorban, dan pengorbanannya itu menghasilkan sebuah kemenangan. Saudaraku, saya mau bilang begini, dalam hidup kita harus belajar untuk sabar. Karena apa? Karena kita sabar, kita akan melebihi seorang pahlawan. Artinya apa? Di balik sebuah kesabaran itu ada sebuah kemenangan. Dan saya juga mau bilang, saudaraku, kita sabar bukan berarti kita kalah. Ketika kita sabar, itu adalah awal dari kemenangan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita belajar sabar. Apapun yang terjadi, kita sabar. Karena kita tahu di balik kesabaran kita ada sebuah kemenangan besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Saudaraku, prinsip ini penting dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki karakter bagaimana kita harus belajar sabar dalam setiap kondisi dan situasi dalam kehidupan kita. Saya berdoa di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati.